Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Alita dengan NIM 18233115, Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika profesional. Yang pertama adalah etika profesi. Etika profesi atau professional ethic adalah sikap hidup berupa keadilan untuk bisa ataupun dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian dan sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat dan juga konsumen dengan secara langsung. Dan konsep etika profesi ini harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di dalam ruang lingkup pekerjaan seperti dokter, jurnalistik, dan juga lain sebagainya. Pengertian etika profesi dari para ahli yang pertama adalah menurut Siti Rahayu tahun 2010. Menurut Siti Rahayu, etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu serta karena juga harus dimengerti selayaknya dan juga bukan sebagai etika absolut. Yang kedua adalah menurut Saurer tahun 2005. Etika profesi adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang ketiga adalah menurut Utami dan Nugroho tahun 2014. Etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai dan juga karyawan di suatu perusahaan atau lingkungan kerja. Prinsip dasar etika profesi. Prinsip dasarnya yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya, dan harus bertanggung jawab terhadap dampak yang kemungkinan terjadi dari profesi tersebut di dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan orang lain ataupun masyarakat umum. Yang kedua, prinsip keadilan. Dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya dan yang diberikan kepada siapapun yang berhak. Yang ketiga adalah prinsip otonomi. Kita di sana mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya, yaitu berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan kode etik dari profesi tersebut. Yang keempat adalah prinsip integritas moral, di mana merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi, dirinya juga serta masyarakat ramai. Tujuan dari etika profesi ini adalah yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, yang kedua untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi, yang ketiga untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang kelima untuk membantu meningkatkan mutu profesi, yang keenam untuk meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, yang ketujuh untuk menentukan standar baku dari profesi tersebut, dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih baik dan lebih profesional dan juga terjalin hubungan yang lebih erat. Fungsi dari etika profesi ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai sebuah alat kontrol bagi masyarakat umum dan juga profesi tertentu, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain atau pihak luar dari organisasi terkait hubungan etika di dalam suatu keanggotaan profesi. Yang kedua adalah materi tentang etika kepegawaian. Etika kepegawaian atau hak dan kewajiban antara pegawai dan juga pimpinan merupakan tingkah laku dalam pekerjaan sehingga menimbulkan etika peningkatan moral dan semangat kerja yang akhirnya akan berakibat peningkatan produksi keuntungan yang membawa kesejahteraan terhadap masyarakat di lingkungan perkantoran tersebut. Etika pegawai yang tinggi ataupun semangat dalam melakukan tugas pekerjaan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau tugasnya yang dibebankan kepadanya hendaklah menjadi dasar perilaku seorang pegawai.
Namun dengan demikian, perilaku pegawai banyak dipengaruhi oleh ketentuan, norma kaidah, ketentuan yang diatur dalam agama, kebiasaan, adat istiadat, dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Etika pegawai atau tingkah laku hendaklah mendasarkan kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat ataupun kantor ataupun masyarakat umum semestinya. Karena etika yang paling utama adalah mengabdi kepada kepentingan orang banyak ataupun negara yang sesuai dengan norma-norma, ketentuan-ketentuan, peraturan, dan juga pedoman yang bertindak di dalam lingkungan sekitar. Etika pegawai yang harus dilakukan misalnya, yang pertama, melakukan tugas sesuai dengan jabatan dan dengan penuh dedikasi yang keinsyafan dan semangat yang tinggi untuk kepentingan perusahaan dan juga masyarakat. Yang kedua, melakukan tindak tanduk perilaku dan sikap sesuai dengan jabatan yang dipangkunya, baik di dalam ataupun di luar dinas. Yang ketiga, taat serta setia pada jabatan yang dipangkunya. Dan yang keempat, mendukung dan membela ideologi negara Pancasila, Undang-Undang 45, dan juga kebijaksanaan yang sah dari pemerintah tersebut. Dan untuk penjelasan atau contoh etika pegawai yang harusnya diwujudkan di dalam tingkah laku etika profesi, salah satu contohnya yaitu yang pertama, pegawai harus melakukan pemberitahuan kalau tidak masuk kerja. Yang kedua, pegawai harus menjaga, mempertahankan, dan membela keamanan rahasia perusahaan dan juga rahasia jabatan. Yang ketiga, pegawai harus meminta izin kalau melakukan pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Yang keempat, pegawai sebaiknya tidak menerima hadiah atau berhubungan di luar dari jabatan yang dipangkunya. Yang kelima, harus rajin, taat, setia, dan juga sopan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, harus berkelakuan baik. Yang ketujuh, tidak membentuk kelompok. Dan yang terakhir, harus menghindari pemogokan pekerjaan. Materi yang ketiga adalah tentang hak intelektual, pengetahuan, dan juga keterampilan. Secara garis besar, hak intelektual ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, untuk memberikan izin, tidak mengurangi pembatasan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industry property right, yang mencakup pertama adalah hak paten, yang kedua desain industri, yang ketiga hak merek, yang keempat indikasi geografis, yang kelima desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam rahasia dagang, yang ketujuh perlindungan varietas tanaman. Dan sifat hukum dari hak intelektual ini mengatur tentang hak kekayaan intelektual ada bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah atau masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan. Karena kekayaan intelektual ini dilindungi di Indonesia dan kekayaan ini juga didaftarkan di Indonesia. Yang terakhir adalah contoh kasus dari etika profesi. Dikutip dari tempo.co.id, ada kasus pelanggaran etika profesi, yaitu KPK memeriksa Wawan atas kasus korupsi alat kesehatan, yaitu Chairi Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten nonaktif Atut Khosia pada tahun 2014. Untuk pertama kalinya diperiksa oleh KPK dalam tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Rahmi Diani dinyatakan oleh wartawan diperiksa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penasihat hukumnya pun mengatakan terkonfirmasi terkait dengan proyek alat kesehatan tersebut. Dan menurut pewawancaranya, Wawan hanya dikatakan prosesnya sudah lelang. Proses pengadaan barang ia juga tidak mengetahui. Dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dan juga Wawan sudah divonis 5 tahun penjara atas kasus suap penanganan sengketa pemilu kepala daerah Lebak dan Banten di Mahkamah Konstitusi, dan juga diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan dan Banten, dan juga kasus pencucian uang. 3 kasus ini merupakan masih dalam proses penyidikan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.